Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmat Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahfiruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat yang ke-7, yaitu sifat qudrat. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qudrat, artinya bersifat kuasa atau mampu. Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu itu adalah menciptakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau menjadikan sesuatu tanpa alat dan bantuan. Itu namanya kuasa. Kalau sesuatu bekerja dan dia dibantu oleh yang lain, itu menunjukkan kuasa atau lemah. Jadi kalau Allah wajib kita imani dia berkuasa,
atau bersifat mampu, maka harus diyakini Allah di dalam mengerjakan apapun tidak dibantu oleh yang lain, baik itu alat atau teman atau makhluknya atau apapun juga, tidak ada satupun yang membantu Allah di dalam mengurus alam semesta. Alam semesta ini diurus sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai berkeyakinan seperti orang-orang Arab. Orang Arab dulu zaman Nabi, mereka menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat dan yang lain-lain. Kata mereka apa? Muhammad, mengurus alam itu nggak mungkin sendiri, pasti dibantu sama yang lain. Maka Tuhannya orang Arab itu jumlahnya berapa? 360. Nggak tanggung-tanggung, nggak cuma 3, tapi 360 Tuhan. Kata mereka, ini yang 360 ini masih kurang Muhammad. Kebutuhan kami masih belum bisa terpenuhi oleh 360 Tuhan. Tapi kita menuhankan kepada Allah, Tuhan yang esa, tunggal, yang mengatur alam semesta, diatur olehnya sendiri, dari menciptakan, meniadakan, merawat, menjadikan, semuanya Allah sendiri yang mengurusnya tanpa bantuan yang lain. Jadi kalau ada orang kok ngomong, oh Allah mah dibantu oleh malaikat. Kalau Allah dibantu oleh malaikat berarti apa? Lemah. Jangan seperti orang-orang Yunani, orang-orang India. Orang-orang Yunani, India itu menyembah dewa-dewa yang mereka pikir tiap dewa-dewa itu mengatur pada posisinya masing-masing. Ada yang ngurus hujan sendiri, ada yang ngurus tanah sendiri, yang ngatur api sendiri, yang ngatur udara sendiri, hingga alam ini diatur oleh banyak kekuatan. Orang India begitu. Nah, kalau kalian menganggap malaikat itu juga demikian membantu Allah dalam mengatur alam, kalian kelihatannya doang orang Islam, tapi keyakinan kalian sama dengan orang India, sama dengan orang Yunani yang mengatakan malaikat-malaikat itu membantu Tuhan mengatur isinya alam. Gak ada, gak. Oh, tapi kan ada tugasnya, malaikat tugasnya ngatur hujan, ada tuh malaikat tugasnya nyabut nyawa, ada malaikat tugasnya. Oh, mereka dikasih tugas itu dikasih pahala oleh Allah. Mereka ibadah kepada Allah, mereka hambanya Allah, patuh kepada Allah, bukan membantu Allah, bukan. Seperti kita manusia, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi, itu bukan membantu Allah mengatur alam. Ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang kapal di laut. Gak ada yang membantu Allah dalam mengatur yang lainnya, enggak. Semuanya hambanya Allah dan patuh melaksanakan perintahnya Allah. Malaikat yang ngurusin hujan, ya ikut sama perintahnya Allah. Kalau Allah perintahkan turunkan hujan, maka malaikat menurunkan hujan. Maka jangan dianggap itu membantu Allah, tapi mereka patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini dari sifat Allah Maha Kuasa. Apa yang disebut kuasa bagi Allah? Maknanya mampu menjadikan segala sesuatu
tanpa dibantu alat, tanpa dibantu teman dan yang lain-lainnya. Nah, menjadikan itu ada dua, ada menjadikan yang maknanya memunculkan. Jagat raya ini tadinya nggak ada, tadinya ada nggak? Alam langit bumi tadinya ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau alam semua nggak ada, yang ada siapa? Hanya Allah. Lalu Allah menciptakan alam. Kalau Allah sendiri menciptakan alam, nah yang bantu siapa? Nggak ada. Kalau dalam kekosongan alam ini Allah mampu menciptakan segalanya, maka Allah pula mampu mengaturnya. Ya, jangan dianggap Allah mah bikin doang, terus waktu ngatur Allah ya dibantu oleh yang lain. Nggak ada. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, siang malam, pergantian peredarannya. Allah jadikan itu untuk dalil bagi orang-orang yang mau berpikir. Yang nggak mikir gimana? Yang nggak nemu, yang nggak mikir, yang nggak paham. Jangan dianggap peredarannya malam siang itu karena Allah dibantu oleh para malaikat. Enggak demikian. Ini sifat kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau Allah dibantu oleh yang lain, dibantu oleh alat, dibantu oleh segala sesuatu, maka Allah lemah. Terus ditanya lagi, yang bisa diciptakan Allah apa? Segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ini awas nih, banyak orang salah paham masalah ini. Yang bisa diciptakan Allah itu segala sesuatu yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi. Apapun itu, kalau itu perkara yang bisa terjadi, Allah mampu menciptakannya. Maka yang bisa terjadi itu disebut namanya perkara mungkin. Perkara yang mungkin terjadi. Kalau ada perkara yang mungkin terjadi, berarti ada perkara yang tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Perkara yang tidak mungkin terjadi, contohnya apa? Tuhan punya anak. Mungkin nggak terjadi? Mungkin nggak terjadi? Enggak. Kalau nggak mungkin terjadi berarti tidak bisa diciptakan, gitu. Jangan sampai nanti muncul perkataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah mah bisa bikin segalanya. Walaupun bikin anak juga bisa. Itu namanya kebablasan. Ada perkara yang akal temu itu 3. Yang pasti terjadi, yang tidak akan mungkin terjadi, yang ketiga yang mungkin terjadi. Akal hanya nemu 3 perkara. Pasti terjadinya, tidak akan mungkin terjadinya, atau mungkin saja terjadi. Lah yang bisa diciptakan Allah yang mana? Hanya 1, yang mungkin terjadi. Jadi selagi perkaranya itu mungkin, mau apapun bentuknya bisa diciptakan oleh Allah. Kalau itu perkaranya mustahil, maka yang mustahil itu nggak akan bisa diciptakan oleh Allah. Contohnya perkara mustahil begini. Ini kotak ini bisa gerak, bisa diam, ya.
Ini kotak bisa gerak, bisa diam. Kalau ada kotak kok gerak sama diam bersamaan, bisa nggak? Mungkin nggak terjadi. Ada kotak nih gerak sama diam, tapi bersamaan terjadinya mungkin? Itu nggak mungkin terjadi. Lah kalau Allah yang bikin bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah ini yang orang Muslim begini yang sering nih. Kamu pikirannya kebablasan namanya. Menganggap Tuhan bisa segalanya, hingga yang mustahil pun bisa diciptakan. Nggak bisa. Nggak bisa itu bukan berarti lemah. Barangnya ini nggak bisa terjadi. Kalau nggak bisa terjadi, bagaimana mau diciptakan? Contoh, kamu duduk sambil berdiri bareng bisa nggak? Hah? Nggak bisa apa nggak mungkin bisa? Nggak bisa apa nggak mungkin bisa? Nggak mungkin. Lah kalau Tuhan yang bikin bisa? Nggak bisa. Oh sudah ngomong perkara mustahil itu tidak bisa diciptakan. Walaupun Allah nggak bisa menciptakannya. Kenapa? Bukan karena lemah, tapi karena perkaranya tidak akan bisa terjadi. Gitu. Makanya banyak orang kebablasan, kiai, ustadz banyak kebablasan ini. Menganggap Tuhan mah bisa segalanya, yang mustahil juga bisa dibikin oleh Tuhan. Nah ini. Sampai ada seorang ulama namanya Ibnu Huzaimah, pengarang tafsir, tebel-tebel kitabnya. Apa kata dia? Kalau Allah tidak bisa bikin anak, berarti Allah lemah. Kan gobloknya luar biasa. Hah? Kalau Allah nggak bisa bikin anak, berarti Allah bagaimana? Bukan lemah, itu perkara mustahil. Itu perkara mustahil lagi, apalagi diantaranya Allah naik becak, bisa nggak? Bisa nggak terjadi? Allah naik becak atau datang ke rumah kamu gitu, bisa terjadi? Bisa? Kalau Allah yang bikin bisa nggak? Nah ini mulai beres otaknya nih, mulai nyambung nih. Jadi kalau mustahil itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Allah naik becak itu sama dengan Allah duduk di atas singgasananya. Itu nggak mungkin terjadi. Ada Tuhan duduk di atas singgasana, itu mustahil gitu. Karena Allah itu bukan benda. Kalau Allah itu benda, maka mungkin saja Allah bersandingan dengan yang lain. Allah bukan benda, maka tidak mungkin Allah bersanding dengan yang lain. Duduk di kursi, turun ke dunia, jalan-jalan, itu hal yang mustahil terjadi. Kalau mustahil terjadi, maka siapapun tidak bisa menciptakannya walaupun itu Allah. Tapi jangan kamu katakan terus, oh kalau begitu Allah lemah dong. Wah ini lemah itu kalau ada perkara yang mungkin terjadi tapi Allah tidak bisa menciptakannya, itu baru namanya lemah. Halnya bisa terjadi, mungkin terjadi, tapi Allah nggak bisa bikin, itu namanya lemah, bukan berkuasa. Jadi kembali, kuasa itu kita garis bawahi, Allah berkuasa maknanya mampu menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi selagi hal itu tidak mungkin terjadi, maka itu bukanlah menjadi sifat kerjanya Allah.
Lah yang sering salah di mana lagi? Tidak bisa membedakan mana perkara mustahil dan mana perkara luar biasa. Coba kamu bisa paham nggak? Ada perkara yang mustahil, ada perkara yang luar biasa. Kadang orang menganggap perkara yang luar biasa itu dianggap perkara yang mustahil terjadi. Kayak contoh, kalau ada semut besarnya segajah, mungkin nggak? Mungkin apa mustahil? Kalau ada gajah terbang, mungkin apa mustahil? Hah? Mustafa mustahil? Ngomong aja. Berarti ente nggak bisa bedain tuh mana mustahil, mana luar. Nah ini penting. Jadi banyak orang salah kaprah masalah ini, nggak bisa bedain mana mustahil, mana luar biasa. Kalau ada tongkat dilempar jadi ular, mungkin apa mustahil? Loh kok mungkin? Hah? Mungkin apa mustahil? Gak bisa bedain ya. Namanya perkara mungkin. Nah, ada ketetapan yang terjadi di dalam hukum kebiasaan kita. Kita ini sehari-hari punya namanya hukum kebiasaan. Kayak apa? Api panas, pisau memotong, ya. Nasi mengenyangkan, jaket menghangatkan. Itu hukum apa? Hukum apa? Kebiasaan. Nah, perkara yang itu berlaku dalam hukum kebiasaan, apabila satu waktu perkara itu terjadinya enggak demikian, jangan kamu katakan mustahil, tapi namanya luar biasa. Jadi dua nih, ada perkara yang biasa terjadi, ada yang luar biasa. Kalau ada orang disiram bensin, dibakar kok enggak mempan, namanya apa? Nah begitu, bukan mustahil. Kalau ada gajah terbang, namanya apa? Luar biasa, begitu. Hah? Kamu pernah lihat burung onta? Belum? Nanti ke kebun binatang kamu harus. Onta dikasih sayap sama Allah, namanya apa? Burung onta. Lah kalau gajah dikasih sayap namanya apa? Nggak boleh ya? Cuman kita nggak pernah lihat itu bukan mustahil. Nah sekarang kita nanya, cara bedainnya gimana, Beb? Itu mustahil atau luar? Cara bedainnya gimana? Allah kasih tiap-tiap manusia akal untuk berpikir. Berpikir itu kalau di dalam bahasa lain, pikirannya bisa membuat imajinasi. Apa?
Bisa nggak di pikiran kamu bayangin mobil? Bisa nggak? Bisa nggak? Terus mobilnya kamu naikin, bisa? Sebelahnya istri kamu 4, bisa? Bisa bayangin, bisa? Pinter kamu bayangin begitu ya. Terus mobilnya masuk rumah gede, ada kolam renangnya, bisa bayangin? Cerdas kamu berarti. Itu namanya semua yang bisa dibayangkan, diimajinasikan, itu namanya perkara yang mungkin terjadi, gitu. Sedangkan yang mustahil itu tidak bisa masuk ke imajinasi, nggak bisa. Coba kamu bayangkan ada benda gerak sambil diam bersamaan. Coba imajinasikan, coba. Bisa nggak pikiran kamu? Hah? Lah, kalau nggak bisa namanya baru mustahil, gitu. Selagi itu bisa masuk ke pikiran kamu, diimajinasikan, itu namanya apa? Mungkin terjadi. Kamu pernah lihat film SpongeBob? Apa itu filmnya? Busa, dongeng, bisa terjadi? Saya nanya, bisa terjadi enggak? Mungkin apa mustahil? Mungkin apa mustahil? Batu, dongeng, bisa nggak? Bisa nggak? Ente nggak pernah lihat di zaman Nabi batu-batu di tangan Nabi pada berzikir, pohon-pohon menangis, tembok berbicara. Itu pernah terjadi di zaman Nabi, bukan perkara yang mustahil. Sekarang kamu nggak pernah lihat ada batu berbicara, kamu nggak lihat. Tapi orang yang berakal bisa membuat imajinasi namanya. Segala yang bisa masuk ke pikiran kita, kita imajinasikan, maka hal itu disebut perkara mungkin dan Allah bisa menciptakannya, gitu. Pohon nangis, ada hadisnya sahih. Pohon mencabut akarnya jalan ke depan Nabi, hadisnya sahih. Itu perkara mustahil apa luar biasa? Mustahil apa luar biasa? Nah begitu, jangan ngomong itu mah mustahil, Bib, tapi Allah bisa. Goblok kamu berarti. Wong mustahil kok Allah bisa bikin. Kalau ada barang mustahil Allah bisa bikin, namanya bukan mustahil, namanya aja mustahil. Apa? Tidak mungkin terjadi, hingga tidak bisa diciptakan, begitu. Kalau ada barang mustahil kok bisa terjadi, salah nama berarti. Namanya bukan mustahil. Kalau sudah dinamakan ini mustahil, berarti nggak akan mungkin Kok ada mustahil bisa terjadi, kamu salah nama. Mestinya dinamain apa? Luar biasa, gitu. Jadi beda ini, mana luar biasa, mana mustahil. Hingga kamu nanti kalau lihat karomahnya aulia, lihat mukjizatnya Nabi, kamu nggak bingung, kok bisa ya? Karomahnya aulia itu macam-macam, yang semuanya itu di luar kebiasaan manusia. Ada wali-wali kalau sholat nggak terima sejadahnya di bawah, nggak terima di atas, naik dia ke atas awang-awang terus sholat. Di Hadramut begitu dulu pernah. Hadramut kalau ada orang ngeluarin keramatnya di tengah-tengah orang,
didenda kewaliannya langsung. Dulu begitu, ada seorang wali begitu mau masuk sholat berjamaah penuh, nggak kebagian tempat, naik dia ke atas jadahnya digelar sholat di atas. Namanya apa itu? Luar biasa, bukan mustahil. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim, merem melek sampai Mekah. Namanya apa itu? Luar biasa. Pengen kamu? Pengen gak? Pengen gak? Tar travel gak laku lagi, biru haji rugi akhirnya. Ente bismillah doang ke Mekah, bismillah doang. Habib Husin luar batang diantaranya begitu karomahnya. Kalau ngirim surat, ngirim apa, lempar ke laut doang, nyampe tujuannya. Nggak pakai kantor pos enggak. Kalau ini kan kantor pos pakai perangko segala, kadang kesasar juga. Habib Husin nggak usah, lempar ke laut, nyampe ke sono. Itu namanya luar. Nah, segala yang luar biasa itu bisa diciptakan oleh Allah, menunjukkan Allah berkuasa. Allah mampu menjadikan segala yang mungkin terjadi. Apa diantaranya? Kebaikan. Kebaikan yang muncul di jagat ini, semua bentuk kebaikan Allah yang menciptakannya. Apalagi keburukan, segala macam keburukan Allah yang menciptakannya. Mau itu bentuknya kekafiran, mau itu bentuknya kemaksiatan, Allah yang menciptakannya. Jadi kalau ada orang zina, ada orang minum arak, ada orang kafir, ada orang judi, siapa yang bikin? Allah. Tapi kamu ngomong begini hanya boleh di majelis taklim, nggak boleh ngomong di luar. Kenapa? Ini bicara masalah iman. Iman itu di dalam, nggak boleh dikeluarkan kecuali di majelis taklim. Kenapa? Di majelis taklim untuk menjelaskan, mendudukkan sesuatu biar kamu paham. Di luar, kalau ada orang maksiat, siapa itu yang maksiat, yang ngerjain zina siapa? Ya sebut namanya fulan gitu. Itu yang minum arak siapa? Yang bikin fulan. Jangan itu dibikin Allah, nggak boleh begitu. Tapi dalam ilmu hakikat, ilmu keyakinan, khairihi wa syarrihi minallah. Itu rukun iman kita tuh. Yang baik-baik, yang buruk-buruk dibikin sama Allah. Saya mau nanya, kalau film Batman, Superman itu di film jadi jagoan apa penjahat? Jagoan penjahat? Jagoan. Penjahatnya siapa? Siapa aja lah. Yang bikin Superman jadi jagoan siapa? Sutradara. Lah yang bikin penjahat siapa? Begitu mestinya pikiran kamu. Allah yang mengatur segalanya. Yang baik ya Allah munculkan, yang jelek Allah. Lah untuk apa? Kalau bicara untuk apa, ada rahasia yang Allah simpan di dalamnya, yang tidak semua orang dikasih tahu. Mana dalilnya, Beb? Sewaktu malaikat bertanya kepada Allah, Allah ngasih berita, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Ya Allah, ngapain bikin malaikat, bikin manusia? Nanti akan tumpah darah, peperangan, maksiat kepadamu, ingkar kepadamu, kafir kepadamu ya Allah. Wa nahnu, kami ya Allah, nusabbihu wa nuqaddisuka. Kami malaikat senantiasa bertasbih kepadamu, mensucikan engkau, enggak pernah maksiat. Cukup kami hambamu ya Allah. Apa kata Allah? Ini
a'lamu ma la ta'lamu. Saya tahu yang kalian nggak tahu. Apa artinya? Allah menyimpan nilai hikmah. Ada rahasia yang Allah simpan di situ. Kenapa fulan dijadikan kafir? Kenapa fulan dijadikan maksiat? Kenapa fulan dijadikan berbuat dosa? Kenapa? Itu ada rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita orang muslim wajib mengimani di jagat ini tidak ada pencipta lain selain Allah. Hingga segala yang terjadi di muka bumi ini Allah penciptanya, Allah pengaturnya. Makanya apa? Waktu Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi yang lain berdakwah, tabligh, menyampaikan perintah Allah kepada hamba-hambanya Allah, kepada umatnya, kepada kaumnya. Ada hamba yang tidak bisa diajak iman. Nabi berusaha menjadikannya iman. Kata Allah apa? Gak bisa Muhammad, itu sudah saya cap jadi orang kafir. Kamu gak bisa sama dia dakwah, gak bisa. Maka Allah katakan apa? Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah itu akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk yang Allah kehendaki. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, hatta Nabi nggak bisa lagi ngasih petunjuk sama dia. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, setan iblis nggak bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah mendolilkan dia, Allah menyesatkan dia, hatta Nabi nggak bisa memberikan petunjuk. Ini bukti apa? Segala yang terjadi diurus oleh Allah sendiri. Mana yang akan kafir, mana yang akan mukmin, mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang jadi kiai, mana yang jadi pelacur, mana presiden, mana dokter. Allah yang mengaturnya sendiri. Ini menunjukkan Allah kuasa menjadikan segala sesuatunya. Gempa di Turki, siapa yang bikin? Allah. Loh kok dibikin, kan banyak orang muslim. Apa jawabannya? Kan banyak orang Islam, Bib. Emang gak kesian, Bib? Kalau ada tempat orang muslim diuji yang seperti itu oleh Allah, alamatnya apa? Alamatnya apa? Allah mempercepat mereka masuk surga. Gitu. Jangan pikirannya Tuhan murka dasmu. Kadang suka bahasa murka itu kadang diserempet-serempetkan, disamakan dengan bahasanya makhluk. Dianggap Allah itu pemarah. Allah Rahman Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Kalau bicara Allah marah, itu bicaranya maknanya Allah menjauhkan hambanya dari rahmatnya, gitu tafsirnya. Jangan marah makna Allah menjadikan azab, menjadikan bencana, menjadikan enggak. Allah marah maknanya Allah menjauhkan hamba itu dari rahmatnya. Itu hamba yang dimurkai oleh Allah. Ya, jadi Allah mampu menjadikan apa? Kebaikan Allah yang menciptakan, keburukan Allah yang menciptakan, kemaslahatan Allah yang menciptakan, madharat Allah yang menciptakan. Maka dia dinamakan apa? Huwa nafi'un wa dharrun. Dialah Allah yang mampu bikin manfaat dan Allah yang bikin madharat. Karena Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketika datang ke Namrud, Namrud, ini Tuhan kamu ya? Iya. Udah, begitu Namrudnya minggir, dihancurin semua patung-patung yang kecil, disisain yang gede.
Begitu Namrud masuk lagi, lihat patungnya hancur, marah Namrud, siapa yang ngancurin patung saya? Tanya-tanya, oh Ibrahim yang masuk kemari, panggil Ibrahim, Ibrahim, kamu yang ngancurin ya? Tanya aja yang pegang golok tuh yang gede ini cemburu sama yang kecil-kecil, dihancurin yang kecil. Yang gede pingin hanya dia yang disembah, dia nggak mau ada saingannya. Ente sok tahu Ibrahim, kalau nggak percaya tanya aja sama dia. Namrud digituin marah. Apa kata Namrud? Ibrahim, ini bisu, tuli, buta, gimana bisa saya tanya? Lah kalau sudah tahu bisu, tuli, buta, ngapain disembah? Nggak bisa bikin manfaat, nggak bisa bikin madorot. Nah, itu Nabi Ibrahim mengajarkan Namrud agar sadar bahwa Tuhan nggak demikian. Nyambung apa nyambung? Jadi Allah Maha Kuasa menjadikan apa? Segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sebentar lagi kita akan mendengar cerita ulama sering ceritakan, namanya peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu? Perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha, terus kembali berapa hari? Berapa hari? Lama banget. Berapa menit itu? Mampu nggak Allah bikin begitu? Mampu nggak Allah bikin begitu? Maka diceritakan dalam hadis, waktu Nabi bangun dari tempat tidurnya sampai Nabi kembali, panasnya, angetnya tempat tidur masih ada. Kamu kalau duduk bangun, anget nggak tempat duduknya? Anget. Anak kamu banyak calonnya berarti panas badan. Maka angetnya itu ketika Nabi bangkit dari tempat tidurnya sampai kembali lagi masih anget. Itu kira-kira angetnya berapa jam? Menit hitungannya. Maka itulah peristiwa Isra Mi'raj, hitungannya menit. Kok bisa, Bib? Allah Maha Kuasa. Apa yang Allah bisa bikin? Allah mampu memanjangkan waktu, dan Allah mampu meringkas waktu. Kan Allah yang bikin waktu. Maka Allah bisa mencepatkan waktu, bisa juga melambatkan waktu. Kayak apa? Di akhirat sama di dunia. Di akhirat bandingannya waktunya berapa? Di akhirat 1 hari, di dunia 1000 tahun. Coba lama enggak? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah kalau kamu ukur nih, 1 hari itu 24 jam. Berapa? 24 jam. Kalau kita bagi 2 aja lah, 12 jam berarti berapa tahun? Setengah hari akhirat, 500 tahun dunia. Bagi 2 lagi berapa? 6 jam. 1/4 hari akhirat berapa? 250 tahun dunia. Lah kalau 1 jam akhirat, semenit akhirat, itu begitu ngitungnya. Nabi dijalankan Allah dengan waktu akhirat cuma semenit. Di dunia kayaknya lama. Nabi bisa ke sono macem-macem. Bisa ngerjain ketemu ini, ketemu itu, sholat di Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun, naik. Masih sisa waktunya. Begitu pikirannya.
Allah mampu memanjangkan waktu, mampu meringkas waktu itu. Jadi jangan ini mah perkara yang mustahil, Bib. Itu nanti kamu akan sering ngomong. Isra Mi'raj itu kejadian mustahil, tapi Allah bisa menciptakannya. Itu yang ngomong gobloknya luar biasa. Dia nggak bisa bedain apa tadi? Mustahil dan luar biasa. Maka itu namanya mukjizatnya Nabi, disebut perkara yang luar biasa. Ini yang kita bahas hari ini, membahas wajibnya Allah bersifat kudrat, wajibnya Allah berkuasa menjadikan segala yang mungkin terjadi. Kita masuk azan Isya, kita dengarkan Isya sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وأنته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Ada gambaran ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ulama bikin ilustrasi begini. Kalau ada semut, kamu tahu semut ya? Semut. Ada semut dari Surabaya sampai ke Jakarta. Itu kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Sebulan? Pas tahun? Semutnya itu nempel di rambutan. Rambutannya dibeli sama ustadz. Ustadznya ke bandara naik pesawat ke Jakarta. Kira-kira berapa jam? 1 jam. Jakarta Surabaya. Sampai Jakarta semutnya turun. Ketemu semut Jakarta. Terus ngobrol, bro, dari mana lu? Gua dari Surabaya. Kapan? 1 jam yang lalu. Semut Jakarta percaya nggak kira-kira? Semut Jakarta percaya nggak? Kata semut Jakarta, lu udah gila. Dari Surabaya kemarin 1 jam. Iya. Itu Nabi begitu. Orang Arab nggak percaya. Muhammad, lu udah gila. Palestina, langit. Kata Nabi, ente nggak kenal sifat kuasanya Allah. Allah Maha Kuasa. Adapun buruk yang Allah ciptakan itu hanya sebagai formalitas aja. Bahwa Nabi punya kendaraan. Nggak pakai buruk juga Allah bisa jadikan Nabi pindah-pindah sewaktu-waktu. Sebagaimana Malaikat Jibril yang mengawal Nabi ketika naik buruk. Nabinya naik buruk, Jibrilnya naik apa? Ya nggak naik apa-apa. Tapi ya sama kecepatannya, sama waktunya. Jadi jangan pikiran buruknya, jangan. Allah yang menjadikannya. Begitu. Allah Maha Kuasa, mampu memindahkan hambanya sekehendaknya Allah. Makanya kalau ada kiai dari sini bismillah sampai Mekah, kamu jangan bingung. Pakai buruk kiai, nggak usah buruk, nggak usah. Allah kuasa memindahkan mereka. Mau dianggap mana bisa pindah ke sono, pindah kemari. Nah, ini yang nggak ngerti, nggak kenal sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu atas segala sesuatu. Ini garis bawah ini Quran nih. Allah, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu. Segala sesuatu Allah bisa menciptakan. Segala sesuatu yang bagaimana? Yang mungkin terjadi. Gitu harusnya. Di Quran cuman ala kulli syai' doang. Tapi orang yang berakal akan tahu, oh, syai' itu ada yang wajib, ada syai' yang mustahil, ada syai' yang jaiz atau mungkin terjadi. Lah yang bisa diciptakan Allah yang mana? Syai' yang mungkin terjadi, syai' yang jaiz, yang ada boleh, tidak ada juga boleh. Lawannya dari sifat kudrat apa? Lemah. Mustahil, Allah lemah. Nah ini kadang orang di sini, oh kalau Allah nggak bisa bikin berarti lemah, Bib. Kalau nggak bisa bikin perkara mungkin, baru namanya lemah gitu.
Kalau nggak bisa bikin perkara mustahil, ya bukan lemah. Mustahil itu nggak bisa diciptakan. Jadi jangan sampai kita salah mensifati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Utsman melanjutkan, maka yang sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah itu berkuasa adalah bisa menjadi tawadhu, tidak sombong membesarkan dirinya, dan punya banyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua makhluk lemah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana yang lemah itu mau sombong? Bagaimana mau banggain diri saya? Kalau nggak ada saya ini nggak terjadi. Kalau nggak ada saya kamu nggak selamat. Kalau nggak ada saya kamu. Allah yang menjadikan rezeki. Di Quran Allah katakan, wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjadikan rezeki kepada hamba-hambanya. Gimana caranya Allah menjadikan rezeki? Apa Allah langsung ngasih, nih fulan buat kamu ya? Begitu? Enggak. Allah jadikan namanya sabab. Bisa fulan datang nganterin, bisa kamu kerja dapat duit, bisa kamu lagi tahlilan dapat berkat, bisa kamu lagi sholat buka sejadah ada duitnya. Pernah? Belum? Wah. Yang ngasih siapa? Allah. Jadi kalau ada orang kok, nih buat kamu, jangan sombong, itu Allah yang nganterin. Kamu cuma jadi lewatnya aja, sababnya saja. Dan Allah bisa bikin sabab yang lain selain itu. Apa saja Allah bikin sababnya. Hingga kita jangan sombong ketika kita bisa sesuatu itu ditolong oleh Allah. Kamu pinter ini, kamu pinter ini, pinter itu atas pertolongannya Allah. Kalau enggak Allah tolong, enggak akan bisa. Maka orang mukmin andalannya apa? Insya Allah. Apa andalannya? Insya saya tampar, insya Allah pingsan kamu. Begitu, jangan pasti pingsan. Enggak ada yang mastiin kamu enggak bisa apa-apa. Allah yang bikin. Saya pukul, insya Allah mati kamu. Insya, bukan pasti, bukan. Ini proyek kalau saya kerjakan insya Allah seminggu selesai. Pasti ini seminggu, jangan mastiin. Yang mastiin siapa? Kita ini lemah, pakai insya, berharap Allah menolongnya, Allah memudahkannya, Allah menjadikannya. Pak, ini motor saya rusak, kerjanya berapa menit? 1 jam, insya Allah selesai. Gitu. Jangan kamu pastikan, mastiin gimana? Emang kalau ngomong sama bini susah pakai insya Allah. Pak, beras habis, insya Allah. Jangan insya Allah dong. Nah, kalau bini emang suka begitu. Maka kamu perlu ngajarin biar tahu kalau itu Allah yang mendatangkan. Pak, beliin gelang dong, insya Allah. Pak, insya Allah melulu. Kalau bini kamu yang diajak ngomong begitu, atau orang yang punya utang, Pak, kapan bayar utang? Insya Allah. Jangan insya Allah dong. Bayar utang nggak mau insya Allah. Lagi bagaimana? Makhluk itulah haula wala quwata illa billah, nggak punya daya upaya. Hingga apapun yang dikerjakan hanya bisa dengan insya Allah, berharap Allah memudahkannya, Allah menolongnya, Allah hingga sampai pada keberhasilan. Kalau Allah nggak menolong gimana? Nggak ada jalan untuk berhasil, nggak ada. Kalau Allah menolong, siapapun nggak bisa menghalanginya. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu. Apabila Allah ingin mendatangkan madarat, gak ada yang bisa menolak kecuali Allah yang mengangkatnya sendiri. Kamu sakit, sejagat suruh ngobatin kamu gak bisa, kecuali Allah angkat penyakitnya. Mau
dukunnya dari langit sekalian, nggak bisa sembuh, nggak bisa, kecuali Allah menyembuhkannya. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Alhamdulillah. Ini yang kita bahas hari ini, membahas sifat kuasa bagi Allah. Maka kita yang dituhani oleh Tuhan yang Maha Kuasa, jangan ada keraguan kepada Allah pada segala sesuatu. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahim. Tapi juga Allah itu Maha Penyiksa, Maha Pencemburu, Allah Maha menjadikan azab. Maka harus seimbang dalam iman kepada Allah. Jangan lihat yang enak-enaknya saja, tapi harus lihat juga ada yang pahit, yang kalau kita meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, iman yang benar kepada Allah, pasrah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah. Allah mampu menjadikan segalanya, dan kita berharap Allah jadikan kita orang yang iman sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya واستر لنا عوراتي وآمن رواتي والآل والإخوان وسائر العلان محبة أو صحبة. آمين ربي اسمع على باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل ذلي. صلى وسلم ربي عليه على حبي وآله وصحبه عداد تعصي صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.